Kita raskrina si puji di matata perman lias Athena isa kenaman bantape ngobulu kita krina pe ibas ingan eda ibas ingan eda. Dage gegehiban talah muji Tuhan perkuah ibas keleng atenang sebanta keriahan bundari subuh ras pagi tubuh meriami tubuh meriami. Shalom bagi kita semuanya. Hari ini kita akan menerima rema dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas berkat yang kami terima hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan juga memampukan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, rema kita hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 1 ayatnya ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan untuk kita semuanya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita ingin melihat sebuah iman yang murni, maka kita akan melihat apa yang terjadi di dalam kitab 1 Petrus ini. Konteks kitab 1 Petrus di mana jemaat pada saat itu mengalami banyak sekali penganiayaan. Mereka mendapatkan banyak sekali pencobaan karena iman mereka. Mereka dianiaya, mereka disiksa, bahkan nyawa mereka juga sangat terancam pada saat itu. Karena saat itu percaya kepada Yesus dianggap sebagai sebuah kegagalan dan pantas untuk dibasmi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam konteks ini kehadiran Petrus untuk menghibur jemaat bahwa sekalipun mereka belum melihat Tuhan, tetapi mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sekalipun mereka tidak bisa melihat secara fisik, tetapi mereka benar-benar sungguh memberikan diri mereka kepada ajaran-ajaran Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita kaitkan kepercayaan terhadap Tuhan yang tidak kita lihat, inilah dikatakan sebagai iman. Bagaimana dikatakan iman, saudara-saudara sekalian? Orang yang tidak beriman, maka dia harus melihat dulu supaya dia percaya. Tetapi orang yang beriman, walaupun dia tidak melihat, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apakah sampai hari ini sudah memurnikan hati, memurnikan diri untuk percaya kepada Tuhan walaupun tidak kelihatan, walaupun kita tidak melihat mujizat-mujizat besar dalam kehidupan kita? Apakah kita benar-benar percaya kepada Tuhan? Apakah di tengah-tengah banyak pencobaan saat ini? Apakah di tengah-tengah banyak ketidakpastian hari ini? Perang terjadi di mana-mana, kesusahan ekonomi terjadi di mana-mana, ketidakpastian
lihat masa depan juga terjadi di mana-mana, baik bagi orang tua, bagi anak-anak. Apakah kita percaya kepada Tuhan atau justru kita ragu akan kuasa Tuhan? Di dunia ini segala sesuatunya ada lawannya, ada hitam, ada putih, ada tinggi, ada rendah. Orang percaya kepada kuasa kegelapan, tetapi banyak tidak percaya kepada kuasa terang, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dengan kita percaya Kristus, kita diberikan sebuah pemahaman tujuan iman. Ya, tujuan iman kita yaitu keselamatan jiwa. Berarti kita percaya kepada Kristus semata-mata bukan hanya fokus kepada dunia ini. Tujuan dunia ini menjadi kaya, menjadi sangat terkenal, menjadi sangat-sangat familiar, atau juga sangat-sangat dipuji oleh orang lain. Tetapi tujuan iman yang disampaikan oleh Petrus adalah kita mencapai keselamatan jiwa kita. Kita mencapai ketenangan yang luar biasa. Kita bisa menghadirkan shalom di tengah-tengah dunia ini. Kita memiliki pemahaman baru terhadap apa itu hidup. Kita memiliki pemahaman baru apa itu uang. Kita juga memiliki pemahaman baru tentang apa tujuan hidup kita di dunia ini, selain hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Sehingga menyenangkan hati Tuhan menjamin keselamatan jiwa kita. Kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal, di mana di dalamnya tidak terdapat lagi kesusahan dan kerta gigi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini mari apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus belajar dari teladan Rasul Paulus, yang teladan Petrus, yang di dalam kesusahan justru dia melihat kemuliaan Tuhan. Pada saat itu banyak martir yang mati untuk mempertahankan imannya. Saat ini dalam kondisi apapun, marilah kita mempertahankan iman kita dalam Tuhan. Mempertahankan iman harus dengan ketaatan kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi bimbang ke sana dan kemari, sehingga sepanjang hidup kita tidak mendapatkan kepastian. Jadi akhir kata saudara-saudara sekalian, sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus melupakan yang lain, maka kita pasti akan mendapatkan tubuh, jiwa, dan roh kita akan mendapatkan ketenangan bersama dengan Tuhan. Haleluya, shalom bagi kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kiranya kami memutuskan dan selalu mengimani bahwa Engkau adalah satu-satunya pengharapan, satu-satunya yang layak kami pertahankan dari dulu sampai selama-lamanya. Karena kami percaya Engkau adalah ya dan amin, dan Engkau adalah Alfa dan Omega. Terima kasih Bapa, kuatkan firman ini dalam hati kami, sehingga kami tidak pernah ragu akan kekuatan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Shalom.